Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel ProView. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Fubar. Serial Fubar ini berkisah tentang seorang pria agen mata-mata CIA bernama Luke. Di masa akhir pensiunnya, dia mendapatkan misi terakhir dengan seorang agen bernama Panda. Misi seperti apakah itu? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, perkenalkan dia adalah Luke Brunner, seorang agen CIA senior yang diperankan oleh aktor papan atas yaitu Arnold Schwarzenegger. Setelah membuang Utbray ke dalam bak sampah, timbullah kebakaran. Setelah itu, Luke menghubungi damkar. Dengan bantuan rekannya yang bernama Barry, dia berada di ruang monitor untuk mengarahkan Luke ke sebuah lokasi. Dalam waktu 20 detik, Luke harus memakai kostum damkar, kemudian berlari dan loncat ke atas truk damkarnya. Wilayah itu ternyata adalah distrik Berlian yang jadi salah satu tempat yang paling dilindungi di dunia. Luke kemudian masuk ke dalam gorong-gorong saluran air yang sangat bau pesing. Sesampainya di titik target, Luke menggunakan sinar laser untuk menghancurkan tembok betonnya. Setelah itu, dia naik ke atas untuk meledakkan kotak penyimpanan barang berharga. Ternyata targetnya adalah berlian. Cream is in the coffee. Singkat cerita, Luke melakukan transaksi dengan seorang mafia. Dia memberikan berliannya, sedangkan mafia ini menunjukkan angka koordinat keberadaan bosnya. Disitulah tugas Barry untuk menghabisi bos mafia ini berbekal koordinat tersebut yang disebut pedagang manusia. Tiba-tiba, mafia ini menemukan kejanggalan dari berlian itu karena ada kandungan plastik di sekitarnya akibat ledakan. Saat itulah terbongkar bahwa berlian itu bukan hasil bisnis tapi hasil curian. Setelah digeledah, ditemukan kapsul yang diakui Luke sebagai sianida apabila penyamarannya sebagai CIA bocor. Luke berakting akan minum pil tersebut, tapi dia juga ternyata sudah minum penawarnya. Saat itulah, Luke langsung beraksi menghabisi mereka semua. Operasi ini ternyata misi terakhir Luke yang akan pensiun dari CIA. Markas Barry rupanya berada di sebuah bengkel otot bernama Mary Fitness milik Luke. Luke kemudian pulang ke rumahnya. Selain anak lelakinya, wanita yang sedang memasak ini adalah mantan istrinya yang dia ceraikan 15 tahun lalu bernama Tali. Salah satu berlian curian itu dia berikan kepada cucunya. Dan wanita ini adalah Emma, anak perempuannya yang sedang berulang tahun. Dia mengaku bekerja di lembaga sosial yang menyediakan air minum bersih dan gratis untuk kebutuhan masyarakat Kolombia. Emma sempat mengeluh sakit di bahunya. Setelah itu, dia membuka hadiah mixer yang diberikan ayahnya. Luke sangat bangga kepada putrinya ini. Pacarnya yang bernama Carter meyakinkan Luke bahwa Global Fund akan menempatkan Emma di lokasi aman. 6 minggu kemudian, Luke datang ke markas CIA di New York. Dengan bangganya, Luke mengatakan kepada Aldon dan Rue bahwa dia ingin menagih janji CIA yang akan memberikannya kapal pesiar saat dia pensiun untuk membujuk kembali mantan istrinya. Tiba-tiba, Barry memanggil Luke tentang situasi terkini yang akan membahayakan agen CIA dengan kode nama Panda yang sudah lama berada di Guyana. Barry kemudian menampilkan foto seorang mafia bernama Omar Polonia yang dibunuh oleh Luke 25 tahun lalu. Masalahnya, kini putranya yang bernama Boro mengikuti jejak ayahnya. Padahal Luke sudah memasukkannya ke sekolah asrama di London. Organisasi kejahatannya yang bernama Lape Palanmo kini memiliki lebih dari 400 anggota. Fokus usaha mereka adalah bisnis ilegal. Salah satunya adalah koper nuklir yang dilengkapi beryllium reflektor yang sangat berbahaya dan menjadi senjata pemusnah massal yang bisa dibawa kemanapun. Temannya ini adalah Troy yang akan mempertemukan Boro dengan seorang pembeli. Masalahnya, Troy sudah mengetahui jika Panda adalah agen CIA yang sedang menyamar. Karena itu, Luke ditugaskan untuk menjadi fin boss yang sangat dihormati Boro dan berpura-pura punya klien yang akan membeli koper nuklirnya. Mau tidak mau, Luke harus terbang ke sana, serta membawa Panda dan senjatanya keluar dari sana. Merasa sudah pensiun dari tugasnya, Luke awalnya menolak. Tapi perintah ini datang langsung dari Gedung Putih dan Luke tidak bisa menolaknya. Yang membuat Luke sakit hati, ternyata Barry sudah tahu bahwa Tali memiliki pacar bernama Donatello. Singkat cerita, Luke sudah mendarat di Guyana. Melalui kamera yang disembunyikan di balik bajunya, Barry memberitahu Luke bahwa pria yang menjemputnya ini adalah Chen Kan, tangan kanannya Boro yang cukup berbahaya. I am Kane, Boro's first lieutenant. Luke kemudian dibawa ke markas mereka dan bertemu dengan Boro yang dia juluki si Brandal. I can't believe it.
Boro menjelaskan warga di sini setia kepadanya karena dia menyediakan kebun untuk ditanami jahe, cengek, sampe, dan cau untuk bisnis pencucian uangnya juga. Tim yang memantau misinya Luke melihat tato para buruh tani ini yang berarti sama-sama berbahaya. Luke kemudian diajak ke arena pertarungan bebas anak buah Boro. Salah satunya seorang wanita bernama Dani yang memiliki pukulan mematikan. Luke terkejut karena wanita ini adalah Emma putrinya. Dia berhasil menjatuhkan lawannya, kemudian minta bantuan wasit untuk memperbaiki lagi bahunya yang terkilir. Boro kemudian memperkenalkan Dani kepada Finhouse. Tanpa sepengetahuan Boro, ayah dan anak ini berantem karena sama-sama telah berbohong. Dan ternyata Barry lah yang telah mengatur misi mereka ini. Faktanya, Dani pun seorang agen CIA dan Luke sendiri tidak tahu tentang hal ini. What the fuck? Hey, Dani meluapkan kekecewaannya karena ayahnya ini agen CIA yang sudah senior. Ternyata ketika perekrutan, Dani mendapat skor tertinggi yang akhirnya Dani resmi menjadi agen CIA. Dan ternyata juga agen CIA dengan kode nama panda itu adalah Emma yang akan diekspos oleh Troy di sore ini. Jadi, Luke punya tugas penting untuk mengeluarkan putrinya ini dari sana. Di malam hari, Boro mengadakan pesta untuk menyambut Finhouse yang sudah dia anggap sebagai ayah angkatnya. Boro kemudian memanggil anak buahnya yang bernama Jaco yang sudah 15 tahun bekerja kepadanya untuk mengawasi penjualan senjata. Tiba-tiba, Boro bertanya di mana uang hasil penjualannya yang terakhir. Karena Boro sudah tahu Jaco telah berkhianat kepadanya, saat itu juga dia menembaknya. Boro mengenal Finn sebagai prajurit dengan ciri khas meninggalkan bekas luka tusukan vertikal di leher korban. Tiba-tiba, seorang pria rambut pirang bernama William menyelipkan kertas ke tangannya Luke. Dalam pesan itu, William akan membayar Finn asalkan membantu mengeluarkan dia dan keluarganya dari tempat ini. Emma khawatir itu jebakan untuk mereka. Yang terpenting saat ini adalah mereka segera keluar dengan membawa senjatanya sebelum Troy tiba. Sebuah mobil milik komplotan Boro berhenti saat melintas di area hutan karena melihat sapi yang tergeletak. Ternyata Luke dan Emma menjebak mereka yang akan menjemput Troy. Bahkan Emma rela berada di dalam perut sapinya. Tiba di landasan, Luke dan Emma yang sedang beradu mulut dengan santuinya menabrak si Troy. Akhirnya 3 mayat komplotan Boro itu mereka buang ke sawah. Rencana mereka selanjutnya adalah merebut koper nuklir itu. Kocaknya si Luke, di sini dia terkejut saat memegang lipstik getarnya si Emma. Oh my god! it's still buzzing. Oh God. Boro dan anak buahnya mendatangi Finn karena curiga mereka berdua tadi malam masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba 3 mayat itu hanyut di sungai. Saat melihat luka vertikal di lehernya, Boro langsung mengetahui pelakunya adalah Finn. Luke dan Emma segera kabur dari sana termasuk William dan keluarganya. Tidak ingin terburu-buru, Luke merampas dulu koper nuklirnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Disinilah Arnold memperlihatkan kepiawaiannya. Sesampainya di landasan, Boro dan pasukannya muncul mengepung mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Luke berusaha mengintimidasi Boro dengan tujuan mengulur waktu hingga bantuan datang. Aksi kocak dilakukan si Barry yang bergelantungan di atas tali untuk mengusir Boro dan komplotannya. Singkat cerita, mereka kembali ke markas CIA. Komandan CIA kembali menugaskan Emma untuk bekerja sama dengan ayahnya menuntaskan misi ini untuk menangkap Boro. Tapi dia menolak karena tidak mau bekerja dengan ayahnya. Penawaran yang sama diberikan kepada Luke agar dia bisa membantu mengembangkan potensi dalam diri Emma untuk menjadi agen yang handal. Ayah dan anak ini kembali beradu mulut karena Emma keras kepala. To get my ship and your mom back. Luke minta Barry menyadap laptop pacar dari mantan istrinya yang bernama Donatello untuk dimata-matai. Saat melihat gerakan jogetnya, Luke menduga pria ini sangat bodoh tapi berusaha mendekati putranya untuk mendapatkan tali. Emma sendiri mempunyai pacar seorang guru TK yang tidak tahu identitasnya sebagai agen CIA. Demi masuk ke markas CIA, Luke dan Barry harus melewati pos pemeriksaan yang berada di car wash lalu menuju jalan bawah tanah. Setelah berebut kursi di ruang rapat, ayah dan anak ini mendengarkan pemaparan dari atasan mereka terkait misi penangkapan Boro. Tim mendeteksi pesawat Boro berada di atas wilayah Puerto kemudian menghilang saat terjadinya badai.
Di sini, Emma dan Luke sepakat bahwa itu adalah bagian dari rencana Boro untuk menghilangkan jejak seolah telah tewas. Direktur CIA kemudian memperkenalkan Tina yang bertugas di NSA untuk membantu misi ini. Dan sepertinya Barry tertarik kepada wanita ini. Setelah kehilangan koper nuklirnya, Emma dan Luke yakin Boro akan membuat senjata pengganti. Karena itu, Boro diduga akan mencari limbah radioaktif di negara pecahan Uni Soviet. Khusus untuk Luke dan Emma, Direktur CIA telah memanggil seorang psikolog bernama Dr. Lewis yang akan membantu menyelesaikan pertengkaran ayah dan anak ini. Ketika Emma sedang mengadakan makan malam bersama ibunya dan Donatello, agen CIA ini sengaja datang karena dia tidak mau mantan istrinya itu dekat dengan orang lain. Luke yakin si Donatello itu punya niat buruk kepada keluarganya. Dr. Lewis membuat rompi khusus yang dilengkapi magnet yang membuat Luke dan putrinya kesulitan untuk berpelukan. Karena kutub yang sama akan saling menolak, dan jika ditekan akan sebaliknya. Cara ini menurutnya sangat cocok untuk menyelesaikan pertengkaran mereka. Kembali ke rapat tim, Tina mendapat informasi Chen Kan tengah berada di Kazakhstan untuk mencuri satu gerbong kereta Cesium 137 yang cukup untuk membuat sebuah kota besar luluh lantah. Mereka meyakini pencurian ini akan dilakukan saat kereta magnet ini sedang melambat di sebuah tikungan. Emma dan Luke ditugaskan untuk menyamar sebagai penumpang. Sementara itu, Aldon dan Rook akan berperan sebagai inspektur Amerika untuk mengawasi petugas kereta. Sedangkan Barry dan Tina akan membantu mereka dari markas fitness. Singkat cerita, malam itu juga mereka langsung terbang menggunakan jet pribadi. Emma menggunakan identitas baru sebagai mahasiswa bernama Anna, sedangkan Luke jadi Dimitri yang akan pergi memancing. Singkat cerita, mereka sudah berada di atas kereta yang salah satu gerbongnya membawa bahan kimia berbahaya. Luke dan Emma kembali bertengkar sambil memperhatikan beberapa penumpang yang mereka anggap berpenampilan janggal, yang diduga adalah komplotannya Boro. Dari seorang wanita yang memakai sepatu militer, kemudian pria yang membawa tas gitar yang bisa saja isinya senjata. Yang anehnya lagi, seorang pria yang sedang makan roti tapi tulang jarinya terlihat memar. Emma ingin menghajarnya, tapi Luke tidak setuju karena mereka butuh bukti. Sedangkan Aldon dan Ru mengawasi petugas pengendali kereta. Selain melakukan tugasnya, Barry pun memata-matai si Donatello yang terlihat sedang menghubungi wanita lain selain tali. Sesuai dugaan Luke, pria ini adalah orang brengsek. Saat mendekati tikungan, Luke merasa aneh karena keretanya tidak berhenti. Ternyata ada helikopter terbang di atas kereta. Dan pria yang dicurigai Emma ternyata berada di atap kereta. Dan rupanya helikopter itu sedang menyedot limbah radioaktifnya. Luke langsung naik ke atas. Jika helikopter itu ditembak jatuh, maka limbah nuklir akan mencemari ladang gandum yang bisa menewaskan jutaan orang. Emma yang cerdas punya rencana untuk mempercepat laju kereta agar helikopter itu melepas selangnya. Masinis yang ternyata komplotannya si Boro langsung dilumpuhkan. Mereka kemudian menarik tuasnya agar kereta ini melaju cepat. Rencananya berhasil setelah melihat helikopter itu pergi. Tapi bagaimana dengan kereta ini yang melaju terlalu kencang? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Agar membuat kereta ini melambat, mereka harus menggunakan limbah nuklir itu untuk memanaskan relnya. Dengan menggunakan rompi magnet, Emma merangkak di atas gerbong diikuti oleh Luke yang berada di dalam gerbong agar saling menarik. Emma berhasil mendapatkan selangnya dan kereta itu akhirnya berhenti. Flip the pump switch right next to it. I think we did. Di sisi lain, Boro menyandra William di sebuah lokasi. Berada di bawah ancaman gergaji kayu. William mengatakan yang dia tahu, Finn memanggil Dani dengan sebutan Emma dan bicara tentang biola. Tapi tetap saja Boro menyuruh anak buahnya untuk memotong kakinya William. Boro kemudian menugaskan puluhan anak buahnya yang ahli dalam peretasan untuk mengungkap tentang sosok Finn Host dan Emma. Luke dan tim CIA-nya sedang berpesta di atas kapalnya mendapat informasi dari Tina bahwa seorang ilmuwan radioaktif bernama Dr. Novak dari Moldova telah diculik yang mungkin saja terhubung dengan Boro. Direktur CIA menjelaskan, Dr. Novak menulis paper ilmiah yang menguraikan proses baru untuk mengekstrak dan memperbanyak bahan nuklir fisil. Lalu, dia menjelaskan tentang seorang wanita bernama Nika yang menangani Novak saat tinggal di asrama yang dijaga ketat menjadi target mereka untuk mendapatkan paper tersebut.
Aldon yang piawai dalam merayu wanita ditugaskan untuk misi ini. Setelah berhasil masuk, Aldon akan menggunakan aplikasi penyedot file yang mereka sembunyikan di dalam game Jam Slam. Tim kemudian berangkat ke lokasi target yang berada di sebuah bar. Sesampainya di Moldova, Aldon dan Emma sudah berada di dalam bar menunggu target mereka yaitu Nika. Sedangkan Luke dan Rue berada di luar bar tersebut menunggu di dalam mobil. Saat seorang wanita cantik masuk yang mereka duga bernama Nika, ternyata namanya adalah Anya. Rupanya ada salah informasi karena Nika yang dimaksud adalah Nick spasi A. Dan dia adalah seorang pria. Aldon coba meliriknya namun ternyata dia pria normal. Alhasil, rencana dirubah dan terpaksa Emma lah yang harus merayunya. Meskipun Luke tidak setuju, dia tidak bisa membatalkan misi ini. Aldon kemudian membantu Emma untuk merubah tampilannya agar sedikit menggoda. Emma kemudian mendekati Nick untuk merayunya agar Emma dibawa ke rumahnya. Setelah mengetahui lokasi apartemennya, Luke dan Rue bergerak lebih dulu untuk mengawasi dari jauh. Beberapa pria di bar itu sempat mengganggu misi mereka. Untung saja Aldon beraksi agar Emma dan Nick bisa pergi dari sana. Agar lebih dekat ke lokasi target, Rue harus berpura-pura sakit agar bisa masuk ke ruang perawatan yang lokasinya tepat di atas rumah target. Dengan tujuan bisa menembakkan kamera pengintai. Tapi aksinya sempat ketahuan oleh seorang dokter. Emma sendiri sudah berada di dalam rumahnya si Nick. Ternyata wilayah itu dilindungi dengan sangkar Faraday yang membuat tim kesulitan berkomunikasi dengan Emma. Setelah memaksa si dokter membios dirinya sendiri, Rue langsung menembakkan kamera pengintai. Di sana, Emma menggunakan aplikasi Jam Slam-nya untuk meretas data dari laptopnya si Nick, tapi data tersebut sulit untuk diambil oleh tim. Luke kemudian ditugaskan untuk memperlambat arus listrik kabel sangkar digital itu agar tidak memicu alarm. Penyamaran Emma hampir terbongkar saat Nick melihat game di ponselnya. Meskipun Luke sudah melemahkan arus listrik agar Barry bisa mengunduh filenya, ternyata di dalam laptopnya tidak ditemukan artikel ilmiah yang mereka cari. Alhasil, Emma harus mendapatkan salinannya langsung dari berangkasnya. Setelah membuat Nick kelelahan, Emma langsung membobol berangkasnya. Namun tak berselang lama, Nick pun terbangun. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Meskipun berada di bawah todongan pistol, Emma tetap santuy dan pergi membawa berkasnya karena dia yakin Nick hanyalah pekerja kantoran. Emma! Dan meskipun misinya berhasil, Emma merasa bersalah kepada kekasihnya karena pekerjaan sebenarnya yang dia tutup-tutupi. Saat kembali pulang, Carter memberi kejutan dengan memberi Emma hadiah biola mahal dan saat itu juga melamarnya. Sementara itu, Dr. Novak disandra oleh Boro untuk melanjutkan rencana jahatnya membuat senjata pemusnah massal. Bahan apapun yang dibutuhkan ahli senjata kimia ini akan disediakan oleh Boro. I'll get you one. No, you don't understand. It's not something. Setelah Tali mengeluh karena berhenti dari pekerjaannya, Luke menawarkan pekerjaan untuk posisi admin di bengkel ototnya. Barry terkejut karena tempat fitness itu sebenarnya markas CIA. Jika Tali berada di sana, Barry akan kesulitan untuk melakukan arahan strategis, tapi Luke sepertinya tidak peduli, yang penting dia bisa mendapatkannya kembali. Direktur CIA memaparkan tentang satu alat yang dibutuhkan Boro dan Dr. Novak untuk mengubah limbah nuklir itu menjadi senjata pemusnah massal. Alat itu bernama mRN atau miniatur reaktor nuklir yang hanya digunakan oleh segelintir industri swasta dan badan penelitian. Untuk memancing Boro yang memerlukan alat tersebut, tim teringat dengan Great Dan, seorang penjual senjata ilegal yang mereka butuhkan untuk misi ini. We need the Great Dane. Yes. Yeah. Tim lantas ditugaskan untuk mencari keberadaannya. Tali yang bertugas menjaga toko fitness kedatangan pesaingnya Luke yang sama-sama memiliki bengkel otot. Ternyata Rue tidak begitu setuju dengan rencana timnya untuk merekrut Dan karena dia pernah menembak kakinya. Flip-flops are a pipe dream. There's nothing to hold. Singkat cerita, CIA menemukan keberadaan Dan yang berada di penjara Turki dengan nama samaran. Setelah mengeluarkan Dan dari dalam penjara, dia ditugaskan untuk berpura-pura menjual mRN kepada Boro. Namun, tim harus menunjuk seseorang untuk menggantikan posisi Dan di dalam penjara, agar tidak bocor kepada Boro jika Dan sebenarnya sedang di penjara. Di saat tidak ada agen lapangan lagi yang bisa direkrut untuk tugas ini, tiba-tiba Barry mengajukan dirinya karena berharap Tina akan kagum dan suka kepadanya.
Singkat cerita, tim langsung terbang ke Turki. Luke akan terjun bersama Barry lalu mendarat di atas penjara. Setelah itu, Barry masuk melalui lubang ventilasi udara dengan arahan Tina. Okay, looking at blueprints. Dengan cairan ajaibnya, Barry dengan mudah membobol temboknya. Dan inilah dia si Dan yang akan direkrut dalam tugas ini. Luke kemudian membawanya naik ke atas pesawat. Sementara itu, Barry menggantikan peran Dan sebagai narapidana. Kesempatan ini dimanfaatkan Barry untuk lebih mengenal Tina melalui komunikasi jarak jauh. Ternyata, Kakiru ditembak oleh Dan dalam sebuah misi di Kalimantan. Luke menjanjikan kebebasan bagi Dan jika dia mau membantu tim CIA untuk menangkap Boro. Yeah, baby. That's the day. Tali yang bosan menelepon pelanggan lama Mary Fitness yang pernah membeli 26 mesin fitness. Ternyata yang menerima adalah agen CIA di markas pusat agar penyamaran Luke dan timnya tidak terbongkar. Tapi ini menjadi masalah karena penempatan tali ini tidak seizin CIA. Dan kemudian menghubungi Boro dan berpura-pura akan menjual MRN kepadanya. I got your MNR if you can meet me within the next 10 hours. Boro yang sudah mengenalnya langsung setuju, lagian dia sangat membutuhkan alat tersebut. 10 jam lagi, mereka janjian untuk bertemu di perbatasan Turki. Saat Luke dan Emma sedang memasukkan MRN-nya ke dalam pick-up, ayah dan anak ini kembali bertengkar tentang rencana pernikahan Emma dan Carter. Hingga mereka ceroboh dan akibatnya mobil itu dicuri. Masalah bertambah besar karena Dan sudah janji kepada Boro dia akan menjual alat tersebut. Buy us some time. Million future lies, huh? Tali tampaknya terkejut saat seseorang menghubunginya. Saat tim merubah rencana untuk mengembalikan Dan ke penjara, ternyata dia sudah kabur. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Tim membagi tugas. Luke dan Emma akan mengejar pencuri MRN tersebut. Sedangkan Aldon dan Ru akan memburu kembali Dan untuk dikembalikan ke penjara. Tiba-tiba, Dan sudah berada di belakang mereka. NIS and Interpol and CIA. Now come on, you're going back to Turkey. Saat komplotan pencuri ini sedang mengecek MRN-nya, Luke dan Emma langsung memperlihatkan kepiawaian mereka. Setelah aksi baku tembak, akhirnya mereka berhasil menghabisi para pencuri ini. So's this? Salah satu pencuri ini ternyata mirip Dan. Sedangkan Dan yang asli dikembalikan ke penjara. Ketika pertemuan dengan Boro, Aldon berperan sebagai pendampingnya. Sedangkan sosok yang mirip si Dan itu hanya melakukan gerakan gestur tubuh yang jadi ciri khasnya Dan agar Boro tidak curiga. Saat kotak MRN itu dibuka, inilah yang terjadi. Don't open the box! Luke dan Emma langsung mengejar si Boro yang berusaha kabur. Sedangkan Aldon harus duel dengan anak buahnya yang tinggi kekar. Barry sendiri mendapat masalah karena petugas penjara masuk ke dalam selnya. Aldon terkejut karena dia mendapat bantuan dari seorang sniper bernama Diana yang pernah dikencaninya. Boro akhirnya berhasil ditangkap, dan Barry sendiri berhasil melumpuhkan penjaga penjara. Saat Luke kembali pulang, Tali memberitahunya bahwa cucu mereka Romy sedang sakit. 2 hari kemudian, Luke dan Emma menjebak mantan kekasih mantunya Luke sekaligus ayah kandung dari Romy yang bernama Kyle. Karena Romy sedang menderita leukemia, Kyle dipaksa untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya setelah DNA-nya dianggap cocok. Tim berencana untuk menginterogasi dengan sedikit kekerasan kepada Boro untuk mendapatkan semua informasi tentang antek-anteknya yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. I say we turn the screws on him. It's always easy to support. Better than anyone here. Boro only understands. Tugas ini akan diberikan kepada Carson, pria tua yang dianggap biasa-biasa, padahal aksinya menyeramkan. Boro bersedia membantu CIA untuk menangkap penjahat kelas kakap, bahkan paus sekalipun. And I can catch you many blue whales. Jika permintaannya untuk menjadi tahanan rumah di Bora Bora dikabulkan.
Apabila CIA menolak, Boro yakin pembelinya akan mendapatkan nuklir dari sumber lain. Di saat yang sama, dia melirik cincin pertunangan di jarinya Emma. Luke berjanji akan mempertimbangkannya. Kabar baiknya, DNA Kyle cocok dengan Romy cucunya. Kyle bersedia mendonorkan sumsumnya, tapi dia minta imbalan $150.000. How much? 150,000. Luke dan keluarganya cukup terkejut, tapi mereka tidak punya pilihan. Tali minta Luke menjual kapalnya demi Romy, meskipun itu butuh waktu. I promise. Luke kemudian mengambil berlian yang diberikan kepada cucunya itu, tapi Emma melihatnya dan ini justru membuatnya kecewa. You could not be more off base. Setelah itu, Emma melampiaskan kemarahannya kepada Carter yang sibuk membuat mainan kuda bukan mencari solusi uangnya. Luke berjanji akan memberikan berlian yang bernilai $300.000 itu asalkan Kyle segera menjalani tes dari dokter. Karena mereka hanya mempunyai waktu 24 jam lagi untuk menyelamatkan Romy. Di saat yang sama, Barry memasang pelacak di mobilnya Kyle. Emma kecewa kepada atasannya karena Boro harus dibebaskan dalam 48 jam setelah adanya tekanan dari OVEC untuk mengekstradisinya ke Zimbabwe. Sebelum Boro tahu dia akan diekstradisi ke sana, Luke harus memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk mendapatkan penjahat kelas atasnya. You're welcome. Boro kemudian dibawa ke sebuah lokasi untuk merekam video caranya menawarkan senjata itu ke pasar gelap. Okay. Sementara itu, Emma dan Aldon bekerja sama untuk memburu Kyle yang berusaha kabur dari tanggung jawabnya. Ketika Emma dan Aldon memaksa Kyle untuk dibawa ke markas fitness, ternyata dua pria yang menjadi saingan bisnis samarannya Luke itu merekam kejadian ini. We got it all. Carson kemudian ditugaskan untuk menyedot cairan sumsum tulang belakangnya. Sementara itu, tim yang sedang membawa Boro mendapat serangan dari kelompok bersenjata. Luke dibantu Ru berusaha melawan mereka. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, mereka kewalahan dan Boro berhasil mereka bawa pergi. Dengan sumsum itu, Romy berhasil selamat. Tapi misi mereka untuk menangkap penjahat kelas kakapnya gagal karena ternyata alamat IP dari para pembeli Boro itu palsu. Saat itulah Aldon dan Emma langsung celepot. Padahal saat itu Luke melihatnya. Carter yang berada di rumah sakit merasa adanya perubahan sikap dari calon istrinya ini. Go see Romy. Luke memberi saran kepada Carter untuk memperjuangkannya. Tiba-tiba Tali mendapat kiriman video saat Emma dan Aldon membawa Kyle ke markas fitness. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Carter yang sedang berlatih tinju dengan Luke merasa sakit hati saat mengetahui adegan celepot yang dilakukan Emma dan Aldon. Tim mendapat informasi dari Intel NSA tentang permainan kartu dengan taruhan tinggi 2 hari lagi di Moskow. From now, at an oligarch's mansion outside Moscow. Dan salah satu pemainnya adalah Chain, tangan kanan Boro. 2 agen akan dikirim ke sana menyamar jadi penjudi dengan tujuan meretas ponselnya Chain agar tim tahu keberadaan Boro. Barry dan Tina yang belum dikenal Boro dipilih untuk tugas ini. Figure it out. Tali menunjukkan rekaman video penculikan Kyle kepada Luke. Dia beralasan itu jalan terakhir yang mereka lakukan demi menyelamatkan Romy. Tali senang Luke begitu peduli kepada cucunya dan setelah itu mereka pun celepot. Dengan kacamata yang dilengkapi kamera, Barry dan Tina akan diarahkan dalam permainan judi itu untuk mengulur waktu sampai peretasan ponselnya selesai. Emma dan timnya beraksi untuk menyandera 2 pemain judi asli yang akan digantikan Barry dan Tina. Beberapa penjaga yang berada di rumah penjudi itu mereka lumpuhkan. Selanjutnya, tim mengawasi mereka hingga misi selesai. Barry dan Tina sampai di lokasi tempat judi. Ponsel mereka pun diamankan sambil mengaktifkan alat peretasnya. Di saat Emma dan Ru menjaga penjudinya, ternyata dia kabur. Aldon menemukan ruangan rahasia. Sialnya, mereka semua kini terkurung di dalam ruang rahasia yang terkunci.
Sesuai dengan dugaan, Chen ikut dalam permainan kartunya. Sementara itu, tim menemukan komputer jadul yang diduga menjadi sistem penguncian bunker ini. Karena tidak ada saluran ventilasi, dalam beberapa jam mereka akan mati kehabisan nafas. Barry dan Tina harus mengulur waktu sampai peretasan ponsel yang dilakukan Chen selesai. Karena itu, mereka harus membantu agar Chen selalu menang dalam permainan judinya. Agar pintu bunkernya terbuka, mereka harus mereset komputernya seolah-olah tahun 2000. Dan masalah itu bisa diselesaikan oleh Ru. Tim terkejut karena ternyata Boro datang ke lokasi ini. Saat itu juga, Tina dan Barry ditugaskan untuk membunuhnya. Ternyata tujuan Boro ke sini untuk menemui relasi Rusianya yang akan segera tiba. Very good then. Setelah Chen menang berkali-kali, Tina ingin rehat sejenak sambil membuatkan minuman untuk Boro. Padahal Tina akan meracik racun untuk membunuhnya. Tersisa 30 menit lagi sampai pengunduhan ponselnya selesai. Orang Rusia yang akan ditemui Boro akhirnya datang juga. Minuman beracun itu pun sudah dipersiapkan di atas mejanya. Pria botak bernama Volek ini minta Boro membatalkan lelang senjatanya dan dijual kepada dia semua. Dan imbalannya, dia akan memberikan informasi tentang identitas asli dari Vinhos dan Danny. And give you the man you're looking for. Sialnya, minuman racun untuk Boro itu malah diminum oleh penjudi lainnya. Tak lama kemudian, dia mulai muntah-muntah. Luke kecewa kepada Emma yang lebih mendukung pacar tali daripada ayahnya sendiri. After all you put her through. That's it, that's all. Will you quit saying that? You didn't. Dan akhirnya pintu bunker itu terbuka. Barry dan Tina berhasil menuntaskan misinya meskipun Boro kembali selamat. 100% you have all of Kane's data on your phone. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Emma berada di antara pilihan yang sulit. Apakah dia harus memilih Aldon atau tunangannya? You can go for all this. Okay, don't do. Direktur CIA memaparkan informasi terbaru keberadaan Boro di Sardovia yang menjadi wilayah radiasi nuklir. Black Ops cracked the encryption on Kane's cell phone. Mereka sudah mendapat lampu hijau untuk membunuh Boro meskipun Luke tidak setuju. Retrieve every weapon he's manufactured. I need you ready to go at a moment's notice. Great. Get it? Emma kaget saat Carter tiba-tiba memutuskannya padahal dia sudah menyesali perbuatannya. You have to believe me. You lied about Alden. I love you. Carter, we love each other. Hanya satu orang yang sumringah di tim CIA ini, yaitu Barry yang berhasil mendapatkan gebetannya. Untuk menuju Sardovia, tim harus mengganti identitas dari satu negara lainnya dan terakhir mereka akan memasuki Azerbaijan. Before taking off for Baku, Azerbaijan. Dari sana, tim akan menyusup masuk dengan menjadi mayat. Di sana, tim juga akan bertemu dengan agen Sardovia bernama Landon Fedorov yang dulunya direkrut oleh Luke. Tujuan mereka adalah menemukan koper nuklirnya sekaligus membunuh Boro. Singkat cerita, tim sudah sampai di Sardovia dan keluar dari peti. Everyone okay? Saat melanjutkan perjalanan dengan mobil, tiba-tiba mereka ditembaki. Dan pelakunya justru komplotan London yang kini berkhianat. Inilah pembalasan yang dilakukan Aldon dan Emma. Dan kocaknya, ini kesalahan yang dilakukan Ru. Dr. Novak yang disandra Boro berhasil membuat 19 koper nuklirnya yang siap dipergunakan sebagai senjata pemusnah massal. Ketika Novak minta dibebaskan, justru Boro membunuhnya. Exactly what I'm doing, Doctor. Tim terpaksa berjalan kaki ke lokasi persembunyian Boro. Setelah melewati sebuah lorong, Ru menjaga Aldon yang menderita luka tembak, sedangkan Luke dan Emma melanjutkan perburuannya. We should split up. Luke mulai melumpuhkan satu persatu anak buahnya Boro.
Setelah itu, dia menodongkan pistolnya kepada Boro, tapi tangan kanannya keburu datang. Hello, Finn. Atas petunjuk dokter, Rue harus menggunakan air kencingnya untuk menyelamatkan Aldon. Sedangkan Emma mengejar Boro yang hendak kabur hingga mereka berdua terlibat pertarungan. Akhirnya, tangan kanan si Boro itu tewas dengan granatnya sendiri, tapi akibat ledakan itu, Emma terjebak. Emma may be trapped. Masalah besarnya, api itu bisa memicu ledakan nuklir. Emma sendiri harus berhadapan kembali dengan Boro. Loud and clear. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Mereka sepakat untuk kerjasama agar segera keluar dari ruangan ini yang sewaktu-waktu akan meledak. Luke harus mengeluarkan timnya dalam 15 menit. Jika tidak, mereka semua akan mati. There's no valid reason to remain. 50-50. That's how you'll find her. 14 minutes. Emma! Sementara itu, Rue masih berjuang untuk menyelamatkan Aldon dengan melakukan sayatan di paru-parunya. Luke dan Emma melakukan komunikasi dengan sandi Morse di saluran ventilasi. Perintahnya adalah menyelamatkan Emma dan membunuh Boro. Aldon dan Rue juga berhasil selamat keluar dari sana. Setelah Emma berhasil naik, apakah mereka akan mengeluarkan Boro? Okay, come. Come on, Emma. Namun ternyata Boro ditinggalkan di sana hingga ledakan besar terjadi di dalamnya yang menghancurkan seluruh koper nuklir. Ayah dan anak ini akhirnya saling minta maaf satu sama lain. Goodbye, Bango. No! Tim naik pesawat untuk kembali pulang. Beberapa bulan kemudian, Luke dengan tegarnya datang ke acara pernikahan Tali dan Donnie. Emma kecewa, seharusnya ayahnya ini berjuang untuk merebutnya lagi. When she proposed, she may love him. Karena ibunya itu tidak mencintai Donnie. You're gonna let it happen, aren't you? Love you. Saat Luke memberitahukan identitas dia yang sebenarnya sebagai agen CIA kepada Tali, tiba-tiba ledakan besar terjadi. Spy for the CIA since before we met because I wanted to protect you and the family. Kelompok bersenjata masuk menembaki keluarga Luke. Saat itulah Emma dan Luke bekerja sama untuk menghabisi mereka semua. Sedangkan Aldon dan Rue malah santuy dengan si dokter. Ternyata Boro masih hidup dengan luka di sekujur tubuhnya dan langsung menyandra Tali. Akhirnya dengan medali itu, Luke dan Emma berhasil menghabisi Boro. As they ran to her car to help. There's only one way. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.